Hai, Assalamualaikum. Welcome to Lely Edelweiss channel. Di video kali ini kita akan membuat dompet koin segitiga, atau ada yang menyebutnya dompet bakcang. Nah, ini kita menggunakan motif alpine stitch. Hasilnya seperti ini, cantik kan motifnya, jadi timbul. Nah, seperti ini. Biasanya alpine stitch itu dipakai untuk selimut atau dikerjakannya itu lembaran atau bolak-balik. Nah, di sini kita akan mengerjakannya satu arah atau melingkar. Nah, di sini sambungannya. Nah, di sini sudah aku coba. Di bagian bawah ini kita mengerjakannya melingkar atau satu arah, dan yang di bagian tengah ini aku kerjakan bolak-balik, tapi langsung nyambung. Nah, hasilnya ini sambungannya, dan untuk motifnya itu sedikit berbeda antara kita mengerjakan bolak-balik dan mengerjakan satu arah. Jadi yang di bagian bawah ini kita kerjakan satu arah, yang di bagian atas ini kita mengerjakan bolak-balik. Hasilnya sedikit berbeda. Nah, di sini lebih halus jika kita mengerjakan yang satu arah. Nih. Tapi tinggal suka-suka kita aja. Oke. Kali ini kita akan membuatnya dengan searah atau melingkar. Di sini kita siapkan inner dompet yang sudah jadi. Ini modelnya seperti ini, model segitiga. Lalu di sini kita memakai benang polycherry Onitsuka. Ini ya. Kemudian kita pakai hakpen nomor 4. Pakai tulip gold nomor 4. Lalu juga siapkan korek untuk memotong benang atau juga bisa gunting, dan juga jarum benang untuk menjahitkan rajutannya ke innernya. Pertama-tama kita buat rantai atau chain, kita sesuaikan dengan bagian alas. Sini kita buat 30 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kita buat 30. Ini kita ukur dulu dengan bagian alasnya. Ini kita buat pas aja, nih, press ya. Kemudian kita buat alasnya. Oke, tambahkan satu chain, lalu buat single crochet di masing-masing lubang. Kita lompati satu, lalu masuk. Kita buat single crochet. Di ujung ini kita buat 3 single crochet. Ini masih buat 1, 2. Jadi ini 2. Nanti yang terakhir baru kita tambahkan 1. Lalu kita isi masing-masing dengan 1 single crochet di masing-masing lubang. Ujung kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2,
Nah, ini bagian ujung kita isi 3 single crochet. Lalu lanjut isi 1 single crochet di masing-masing lubang. Seperti ini hingga ke ujung yang satunya. Nah, ujung ini kita isi 3. Jadi yang tadi sudah 2, sekarang ditambah 1 jadi 3. Lalu kita slip stitch di single crochet yang pertama. Untuk alasnya ini sudah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan membuat double crochet di masing-masing lubang. Ini kita awali dengan 3 chain, 1 2 3. Oke, 3 chain. Lalu buat single crochet, double crochet di masing-masing lubang. Jadi kita mulai, ini yang ini sudah isinya adalah 3 chain ini, dan ini kita hitung 1. Lalu lanjut ke lubang sebelahnya. Ini isinya masing-masing 1 double crochet. Semua kita isi dengan 1 double crochet. Oke, kita isi dulu masing-masing dengan 1 double crochet hingga terakhir di sebelah sini ya. Nah, ini double crochet di lubang yang terakhir. Yang paling terakhir kita isi itu di sini. Jadi yang sebelah sini ini tidak kita isi. Ya, jadi yang terakhir di sini ini tidak diisi. Lalu slip stitch pada 3 chain. Chain yang ketiga yang paling atas, kita slip stitch di sini. Seperti ini jadinya. Pastikan hitungannya genap atau kelipatan 2. Oke, kita ke putaran yang selanjutnya. Kita buat single crochet 1 putaran. Buat 1 chain. Lalu single crochet di lubang yang sama. Jadi di lubang yang chain ketiga ini. Ini yang pertama di sini. Single crochet yang pertama. Lalu lanjut di masing-masing lubang. Lubang di atasnya double crochet. Masing-masing kita isi dengan 1 single crochet. Seperti ini kita lakukan hingga 1 putaran. Single crochet yang terakhir. Di sini single crochet yang terakhir, lalu kita slip pada single crochet yang pertama. Nih, di sini adalah single crochet yang pertama. Di sini tempat kita membuat slip stitch. Jadi ini tidak boleh kita isi supaya hitungan tetap pas. Kalau ini kita isi berarti hitungannya akan nambah dan ke atasnya akan mekar. Jadi ini kita lompati. Nah, di sini nih seperti ini. Ini tidak kita isi. Ini juga tidak, langsung slip stitch di sini. Nah, posisi single crochet yang pertama. Slip stitch.
Oke, seperti ini. Lalu lanjut kita membuat motifnya. Buat 3 chain, 1, 2, 3. 3 chain ini kita hitung 1. Nah, di sini 3 chain ini sama dengan 1 double crochet. Selanjutnya di sebelahnya kita akan membuat front post double crochet atau FPDC. Jadi di sini kita buat front post double crochet. Kita ambil di depan. Kita bikin double crochet. Seperti ini. Ya. Lalu di sebelahnya kita akan membuat double crochet di atasnya single crochet. Jadi di lubang single crochet. Nah, ini dari atas. Jadi nanti diselang-seling. Yang sebelahnya lagi kita membuat front post double crochet di sini. Lalu sebelahnya lagi kita membuat double crochet biasa di lubang single crochet. Nah, begitu seterusnya, selang-seling. Front post double crochet. Ya, yang sebelahnya kita buat double crochet biasa di atasnya double crochet yang sebelahnya. Jadi di sini ya. Nah, kita buat lagi front post double crochet. Lalu double crochet biasa di atasnya single crochet. Dan begitu seterusnya. Jadi nantinya di bagian bawah itu akan loncat satu. Seperti ini. Kita lanjutkan hingga 1 putaran. Nah, ini yang terakhir, front post double crochet. Nih. Lalu kita slip stitch pada chain ketiga yang di atas ini. Jadi 3 chain ini kita anggap sebagai double crochet. Seperti ini. Lalu tambahkan 1 chain, buat single crochet 1 putaran. Kita tambah 1 chain dan kita buat single crochet di lubang yang sama. Sini 1 single crochet, lanjut buat single crochet 1 putaran. Kita melakukannya satu arah, jadi dari atas semuanya. Oke, ini kita buat hingga 1 putaran. Ini di atas double crochet, lalu yang terakhir di atasnya front post double crochet atau FPDC. Ini single crochet yang terakhir. Lalu slip stitch di single crochet yang pertama. Jadi kuncinya ini nanti ada 2 garis ini yang dilompati. Ini sama ini. Kita masuknya di sebelah sini. Ini single crochet yang pertama. Slip stitch. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan melar atau bertambah hitungannya. Lalu sekarang masuk ke putaran selanjutnya, buat 3 chain. Nah, seperti ini. Nah, 3 chain ini sekarang kita hitung sebagai FPDC atau front post double crochet.
karena yang di baris sebelumnya itu 3 chainnya kita hitung sebagai double crochet. Nah, sekarang kita bikin sebelahnya, itu isinya double crochet. Jadi di atasnya atau lurusnya FPDC ini adalah DC atau double crochet. Jadi di sini double crochet. Lalu di sebelahnya front post double crochet, kita ambil dari double crochet yang di putaran sebelumnya. Di bawahnya single crochet. Jadi ambilnya seperti ini. Kita buat double crochet. Seperti ini. Lalu sebelahnya kita buat double crochet. Dan ini lurus dengan FPDC. Jadi kita buatnya selang-seling. Oke, ini buatnya FPDC atau front post double crochet. Ini. Ya. Lalu di atasnya ini lurusnya FPDC, ini double crochet atau DC. Di sini. Di single crochet. Begitu seterusnya, kita buat selang-seling. FPDC, lalu DC di sini. FPDC di sini, lalu DC. Di lurusnya FPDC yang di bagian bawah. Oke, seperti ini. Selang-seling jadinya. Oke, kita lanjutkan dulu hingga 1 putaran. Front post double crochet, dan yang terakhir ini double crochet. Setelah double crochet, kita slip stitch pada chain yang ketiga. Ini tadi untuk 3 chainnya kita hitung sebagai FPDC atau front post double crochet. Jadi yang terakhir ini double crochet. Selanjutnya kita buat lagi 1 chain, lalu single crochet, diawali di lubang yang sama, lalu lanjut ke masing-masing lubang di atasnya double crochet. Kita buat single crochet 1 putaran. Seperti ini. Lanjutkan hingga 1 putaran. Single crochet yang terakhir ini ada di atasnya double crochet. Lalu kita slip stitch pada single crochet yang pertama. Jadi ini kuncinya selalu ada 2 ini, garis ini dan ini yang kita lompati atau kita lewati. Kalau kita slipnya di sebelah sini. Slip stitch seperti ini, lalu buat 3 chain. Nah, sekarang 3 chain ini kita hitung sebagai double crochet. Lalu di sebelahnya kita buat front post double crochet atau FPDC. Ini diambil di depan. Ini. Lalu sebelahnya double crochet, dan sebelahnya lagi kita buat front post double crochet, lalu double crochet di atasnya front post yang ini,
di atasnya itu double crochet. Di sini kita ambil front post. Jadi seperti ini. Selanjutnya seperti ini selang-selingnya. Jadi untuk kunci di bagian penyambungan itu ada di 3 chain yang kita hitung sebagai double crochet ataupun sebagai front post double crochet. Jadi diselang-seling. Kalau di bagian baris yang bawah ini 3 chainnya kita hitung sebagai DC atau double crochet, maka yang di baris selanjutnya 3 chainnya kita hitung sebagai front post double crochet atau FPDC. Begitu seterusnya. Ini kita lanjutkan hingga tinggi yang kita kehendaki. Di tinggi setinggi hingga ke bagian bawah ridge, kurang lebih segini. Nanti pinggirnya kita buat dengan single crochet. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini aku buat 12 motif. Dari motif pertama ini ke atas 12 motif. Yang terakhir kita slip stitch dulu. Oke, sekarang kita coba dulu ke innernya, karena kita memakai inner instan. Jadi kita ukur dulu, langsung dicoba aja atau diukur langsung seperti ini juga boleh. Jadi, ini untuk pinggirnya kita tambahkan single crochet. Jadi kita buat single crochet di bagian pinggirnya. Tambah 1 chain, lalu single crochet. Yang pertama lakukan di lubang yang sama, isi 1 per 1. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk bagian sambungan ini jadinya seperti ini. Nah, ini nanti posisinya ada di tengah, karena nanti modelnya akan begini. Memang ini tidak sama persis dengan motif yang di sebelah-sebelahnya, tapi ini sudah cukup rapih. Oke, kita buat dulu untuk bagian pinggir ini single crochet 2 atau 3 kali. Ini aku buat single crochet 3 kali. Jadi 3 putaran single crochet. Nah, di sini aku buat 2 putaran single crochet. Sekarang kita coba dulu untuk masukkan innernya. Jadi ini lebih bagus kalau press atau pas kepada innernya. Kita nggak perlu pakai lem, jadi langsung nanti kita jahit di pinggirnya. Oke. Ini, nah ini udah cukup untuk menjahit. Ini sudah pas. Kita tinggal jahit aja di sela-sela sini. Oke, jadi ini udah pas ya. Tinggal kita selesaikan atau kita matikan dulu di bagian sambungannya. Jadi untuk benang polyester itu memang untuk memutus benangnya itu lebih bagus pakai korek, jadi nggak mekar di bagian ujungnya. Oke, ini sudah yang terakhir.
Nah, untuk yang terakhir ini kita akan membuat invisible join di sini. Jadi nggak kita slip, tapi kita buat invisible join. Jadi nanti di sini jadi mata rantai. Lebih halus untuk pinggirannya. Seperti ini nih, kita masukkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita samakan, lalu masuk di tengah rantai dari belakang. Seperti ini. Oke, nanti tinggal kita rapikan untuk sisa benangnya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Tetap jadi mata rantai ya. Baru di dalamnya nanti kita rapikan. Kita rapikan dulu untuk ujung benangnya. Nah, ini sekarang tinggal kita jahit ke bagian innernya. Jadi ini untuk bagian sambungannya, ini bagian ujungnya tetap jadi mata rantai. Sekarang kita akan menjahit ke innernya. Dimulai dari sini. Kita pakai benang biasa. Benang kita sesuaikan dengan warna inner. Oke, kita mulai untuk menjahitnya. Untuk menjahit ini aku memakai jelujur tapi agak rapat. Jadi ini pas kita rapikan di garis antara resleting dan kain innernya. Oke. Ya. Untuk menjahit ini usahakan dari satu mata rantai ke mata rantai yang selanjutnya. Jadi nanti rapih dan ini tidak kelihatan, tidak terlalu kelihatan untuk benang yang bagian luarnya. Kalau misalkan takut untuk kelihatan, itu nanti bisa dimasukkan sedikit di bagian luarnya. Oke. Nah, untuk menjahitnya ini aku nggak memakai tikam jejak, tapi memakai jelujur. Tapi setelah beberapa langkah nanti kita kuatin atau kita balik lagi. Ini misalkan setelah 3 atau 4 langkah, 5 langkah juga boleh. Ini seperti ini. Jadi ini masuk ke dalam sini ya. Ini nanti kita balik lagi ke sini. Jadi yang bagian ini kita kuatkan. Oke, yang bagian ini kita balik lagi. Jadi mata per mata. Jadi mata rantai ini kita pakai mata rantai, oke? Di sini. Nah, jadi perpindahannya di setiap mata rantai. Nanti efeknya di bagian antara inner sama rajutannya itu lebih rapi. Kalau misalkan ketarik pun dia tetap dibentuk dari mata rantainya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini satu-satu, jadi memang agak telaten ya. Oke, ini, nah, pas di mata rantainya. Oke, seperti ini. Ini bisa kita coba, ini kita tutup sebentar, satu lagi ya, ini. Jadi kalau pada saat ditutup, nah ini terlihat seperti ini. Jadi pas di mata rantainya. Jadi kita lanjutkan dulu untuk menjahit 1 putaran penuh. Terakhir kita matikan.
sisa benang. Oke, ini udah selesai. Kita menjahitnya dan sudah jadi. Dompet bakcangnya udah jadi. Nah, kita bisa membuatnya dengan berbagai macam warna atau dengan ukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Kalau kurang jelas silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, tetap semangat berkarya. Jangan lupa bahagia. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.